balik lagi ke sini, coba lagi balik lagi ke sini, sampai ada satu titik abis balik aku nengok ke kanan, kan gitu duduknya di kursi Thailand gitu ya, di sebelah kananku ternyata ada aku sendiri. Menurut aku film ini akan membawa penonton ketika nonton tuh sangat terombang-ambing emosinya, akan bingung, aku ada di tim yang mana ya gitu. Aku juga pengen tahu sih nanti kalian semua kalau udah nonton. Itu lucu waktu itu, sebenarnya kayak sendal hotelnya tuh hilang, terus kayak sempet parno gitu sampai minta ditemenin, ternyata cuma keselip di bawah. Oke, tapi di sini udah pada tahu belum kita sejenis Lin? Hah, ya kan? Banyak yang belum tahu, kita pun awalnya kita juga kayak, apa itu kitab sejenis Ilin gitu. Jadi kita happy banget ya. Jadi ini juga bisa jadi pengetahuan baru, informasi baru karena film ini orang jadi banyak yang tahu. Jadi kitab Sijin dan Ilin itu adalah kitab Sijin, kitab yang mencatatkan amal-amal buruk, dan kitab Ilin, kitab yang mencatatkan amal-amal baik. Betul. Gitu. Oke. Tika. Oke, kalau Tika ini dia tuh karakternya sebagai anak sulung di keluarga yang kurang harmonis gitu ya. Jadi emang beban si Tika ini cukup berat gitu. Dimana dia sering banget jadi kayak sering terhimpit di tengah-tengah situasi yang kurang menguntungkan ini gitu. Tapi dia memang punya titik kesabaran yang sangat-sangat luar biasa juga gitu. Dan menurutku yang cukup sulit untuk dikulik dan untuk kenal si Tika ini adalah kenapa dia bisa sampai sesabar itu gitu loh. Imannya kenapa bisa sampai sekuat itu sih. Itu aku juga setelah semua hal yang terjadi gitu kan ke keluarga ini gitu, kayak kok bisa ya. Nah, paling sulitnya itu adalah untuk memahami si Tika ini gitu. Kenapa dia bisa berpikir dan berlaku seperti itu. Gitu sih. Setuju sih, aku ngeliat Tika juga kayak gitu. Kalau Yuli ini kan memang karakternya dia tuh berangkatnya dari korban menjadi pelaku. Di situ ada perubahan emosi yang sangat signifikan, yang jadinya perilakunya pun sangat signifikan gitu berubahnya. Yang menurut aku susah itu adalah mempelajari bahwa selama ini dia diperlakukan tidak sewajarnya, itu dia terima-terima aja, tenang aja, kayak ya udah, itu kan berpuluh-puluh tahun ya selama dia hidup. Itu aku bingung sih gitu. Kalau aku mungkin udah tantrum gitu. Bener, kayak itu Yuli sama. sih, iya, Yuli kayak kok bisa, ya walaupun akhirnya dia meledak juga, tapi dengan waktu yang sangat lama menahan semua emosi itu sih aku bingung sih. Iya. Aku juga ngeliatin lagi di Yuli kayak kok bisa ya bertahan kayak gitu. Iya. Kalau kita berdua sama-sama ngalamin Kita ya. sama-sama ngalamin. Kalau aku waktu itu ini hari syuting terakhir, terus kita udah mulai scene yang udah berat gitu, udah masih pagi. Terus kita doakan yuk, kita doa sama-sama ya, belum syuting gitu, doa. Tapi memang adegannya aku sudah repot lah, udah kena darah segala macem, tapi darahnya tuh nempel, darah yang pekat gitu, bukan darah yang cair, jadi darahnya tuh nggak bisa netes gitu. Darahnya tuh pekat, aku lagi doa gini, terus tiba-tiba selesai, tiba-tiba dari atas ada tetesan 2 darah gitu, kayak tes gitu. Terus pas lihat ke atas kayak lampu ya, terus kayak di sebelah aku anak art juga kayak lagi ngurusin properti, lo megang darah nggak? Enggak, dia juga ngeh gitu, ada yang netes di tangan aku, kayak ya udahlah Kak, lanjut aja ya Kak, ya udah yuk. Dan itu di studio kan? Di studio padahal kayak, yuk mulai ya, bismillah yuk semuanya yuk. Kalau aku, nah lucunya gitu ya Kak, jadi maksudnya kayak sepanjang syuting itu kita nggak ngalamin apa-apa. Iya, di akhir-akhir. Pas terakhir itu baru kayak, loh kok malah dapet ini gitu. Dan aku sendiri ngalaminnya sebenarnya pas di mimpi justru. Jadi lagi nunggu syuting, itu udah jam 11-an, aku tidur, dan sebelum tidur di base camp itu emang udah mulai denger yang aneh-aneh gitu tuh, kayak ada bunyi kamar mandi tapi kosong apa gitu, kayak ya udahlah biarin aja tidur. Nah pas tidur mimpinya tuh kayak gabungan ini ngeluping, jadi kayak balik lagi ke titik yang sama dan ketindihan gitu. Itu aku ngalamin tuh, bangun gak bisa gerak, coba bangun balik lagi ke sini, coba lagi balik lagi ke sini, sampai ada satu titik abis balik aku nengok ke kanan, kan gitu duduknya di kursi Thailand gitu ya, di sebelah kananku ternyata ada aku sendiri gitu. Jadi aku ngeliat diriku sendiri di situ kayak ngapain nih ini siapa gitu kan, dan dia ngobrol sama temenku.
aku di situ akhirnya marah gitu, kayak kamu ngapain ngambil raga saya, ngambil tubuh saya gitu. Tapi lagi-lagi karena ketindihan, gak bisa ngomong dan gak bisa gerak. Sampai akhirnya aku bangun, udah kayak di trailer itu kayak kayak gitu, udah keringet dingin, udah basah, deg-degan, jam 1 pagi. Dan langsung berasa apa ya, kayak aduh ini kalau misalnya lanjut gimana nih, karena scene-nya habis itu cukup berat juga gitu. Cuma untungnya gak jadi diambil di malam itu karena udah kemalaman, diganti ke besok. Gitu sih paling. Alhamdulillah kayak kita semua Jenar sih. Bu Jenar ya? Ingat gak ceritanya dia baru-barin garam? Oh iya deh, ibu, iya. Iya, Ibu Jenar. Tapi lebih ke proteksi aja ya, Betul. tapi dia bukan yang kayak ketakutan gitu sih, enggak sih Bu. Kalau waktu itu emang sempet dengar apa? Itu lucu waktu itu, sebenarnya kayak sendal hotelnya tuh hilang, terus kayak sempet parno gitu, sampai minta ditemenin, ternyata cuma keselip di bawah. Yang lucu ya kayak gitu sih Iya, ya. tapi lebih ke situ, nggak yang kayak gitu. Kayak kita semua, sampai si Sultan aja yang anak kecil tuh berani sih. Iya, benar sih. Berani semua sih. Enggak. Parno gemes aja, Parno gemes kayak ibu. lucu, ya proteksi aja gitu. Menumbuhkan rasa dendam. Pastinya kan ada proses reading untuk ngebangun itu semua, terus diskusi banyak sama Bu Hadra. Aku juga nonton beberapa film yang jadi referensi di mana pemeran ceweknya ini ngelewati masa yang berat terus berubah menjadi pelaku. Ada beberapa referensi film dan salah satunya juga musik. Musik tuh ngaruh banget di aku untuk ngebangun mood ketika mau take. Dan aku ada journaling juga gitu, maksudnya journalingnya sebagai Yuli, kayak aku jabarin luka batin apa aja yang Yuli terima gitu, kayak misalnya kehilangan orang tua, terus juga nggak dikasih makan waktu kecil, kasih sayangnya pilih-pilih segala macam, aku coba jabarin. Dan ketika aku mau mulai syuting itu aku apa ya, kayak kasih afirmasi, ini nih semua yang dilakuin ke gue gitu. Jadi mudah-mudahan nanti akan terlihat ya di layar. Itu yang aku lakuin sebelum aku take. Film horor pertama itu rasanya seru banget. Seru banget, dan aku banyak banget belajar dari proses ini gitu. Karena memang horor itu kan banyak sekali yang membutuhkan emosi yang intens gitu. Belum juga teknis, apalagi kita di sini banyak pakai practical effect juga gitu, enggak yang full CGI. Jadi memang aku belajar gimana caranya nge-save energi terutama gitu. Nge-save energi biar masih ada sisa untuk selanjutnya gitu. Jadi nge-save energi. Oh ya, dan ngatur kepala untuk mengerti teknis tapi juga tetap menyertakan emosinya, itu gimana sih caranya gitu. Belajar ke strategi situnya sih paling. Jadi kalau dari Bu Hadra memang perpaduan, maksudnya memang Bu Hadra dan tim ini riset ke sebuah daerah gitu. Ada ya mungkin sedikit-sedikit kita kan perlu ada juga yang didramatisasi lah, maksudnya untuk kebutuhan filmnya, tapi secara keseluruhan lebih banyak yang memang dilakukan seperti itu. Sampai ke mantranya pun menurut Bu Hadra itu adalah mantra beneran yang digunakan, tapi kata-katanya diubah sedikit aja. Aku kan nggak tahu, itu aku keadaannya belum tahu kalau itu tuh mantra tuh maksudnya memang bener adanya gitu. Jadi ketika aku lagi ritual, terus kan mungkin energinya semua fokus ke situ, akunya sangat fokus. Jadi ketika aku ritual, pas aku selesai, tangan aku semua kesemutan kayak oh ini kenapa gitu. Aku bilang Bu Hadra, Bu, tadi aku pas take tuh bener-bener kayak masuk ke satu zona yang kayaknya tuh rasanya tuh beda gitu. Bu Hadra kayak jangan dibawa serius, istighfar terus, harus sadar kalau kamu acting gitu. Ya Bu gitu. Gimana ya Kak Lai? Saya bagian dari keluarga itu lagi kan. Gimana ya? Kalau menurut aku sih kita tetap harus ya, dan sebenarnya ini juga masuk ke film ini gitu ya. Gimana kita membalas perlakuan orang lain itu juga sebuah pilihan gitu. Kalau kita mau membalasnya dengan baik atau kita balasnya dengan jahat, itu juga pilihan kita dan masing-masing punya konsekuensinya sendiri. Gitu. Kayak kalau misalnya oke kita dijahatin terus kita ngebalas jahat lagi, itu kayak
oke, kejahatan kita adalah konsekuensi untuk mereka, tapi kejahatan Kita, kita betul, itu itu akan pasti jadi- akan terus ada gitu Akan kan. jadi muter aja di situ jadinya. Jadi ya tergantung pilihannya, tapi mungkin kalau aku mengesampingkan dari Betul, keluarga Amber aku nih ya, setuju, aku- kayaknya ya sebisa mungkin coba baik lah ya. Biar supaya hal baik juga yang mas jadinya Betul. kita dapetin kan. Karena karma itu kan aku sih Ada, percaya aku juga ada percaya sih. gitu. Berat sih ya, kalau ngomong tuh berat ya, tidak mudah, tapi menurut aku enggak sih. Yuli ya, Yul, maksudnya gini ya Yul, aku juga tahu ikhlas itu susah, itu aku juga tahu banget susah, aku juga mungkin tidak mudah. Mungkin kalau aku jadi Yuli juga bisa jadi kalau keimanannya nggak kuat, aku mungkin akan ngelakuin hal yang sama. Tapi Yul, kan kita manusia bisa punya pilihan, kalau bisa bergaul sama orang yang lebih wawasannya tuh luas gitu, jadi jangan main santet gitu loh, jadi balasnya pakai cara lain gitu loh Yul, gitu Yul. Aduh, apa ya? Kalau Tika, lain kali coba untuk lebih berani aja gitu, lebih berani ketika kamu melihat memang ada sesuatu yang salah gitu. Kamu cobalah berani untuk menyuarakan apa yang menurut kamu benar. Tuh, nggak apa-apa. Pakai suaramu, Tika. Gitu sih. Menurut aku kayak tadi di awal kita ngomongin kitab Si Jin dan Ilin itu belum banyak orang yang artinya aja belum banyak orang yang mengerti gitu. Jadi aku ngerasa film Si Jin dan Ilin ini pesan yang disampaikan itu cukup kuat. Remindernya aja buat aku personally sangat kuat gitu ketika aku main di film ini, reminder banget buat aku untuk kalau bisa jangan orang kalau sama orang tuh jangan sampai nyakitin hatinya deh gitu. Karena kita nggak akan tahu orang yang akan menerima hal tidak baik dari kita tuh akan melakukan apa. Terus orang lemah itu nggak selalu jadi lemah loh, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat powerful. Jadi kalau bisa sih jangan berbuat jahat sama orang. Dan menurut aku karena perpaduan drama di film ini juga kuat banget, menurut aku film ini akan membawa penonton ketika nonton tuh sangat terombang-ambing emosinya, akan bingung. Aku ada di tim yang mana ya gitu. Aku juga pengen tahu sih nanti kalian semua kalau udah nonton kasih tahu ya kalian ada di tim yang mana. Timnya Tika kah, atau tim Laras, atau tim Rudy, atau tim Yuli? Iya, juga berharapnya juga memang film ini bisa nanti setelah teman-teman nonton akan jadi bahan diskusi juga gitu. Karena mungkin walaupun ini kitab Si Jin dan Ilin kayak baik dan buruk, tapi di karakternya ini mengangkat keabu-abuan manusia juga gitu sebenarnya. Jadi berharapnya kenapa teman-teman harus nonton dan bisa nonton gitu biar bisa jadi bahan obrolan juga nih gitu sebenarnya. Itu sih. Oke. Yang pertama. Set ending. Set sih. Biar lebih kena mental aja sekalian semuanya. Kita kenapa ya? Kenapa ya? Kita addicted to unhappiness. Kenapa ini? Set. Slow burn. Aku juga slow burn lagi. Kayak memorable aja gitu. Iya. Disiksanya pelan-pelan gitu sih ya. Dan kayak apa namanya? Jadi gak sadar gitu kayak lama-lama pelan-pelan naik sampai akhirnya ke build up sendiri gitu jadinya. Slow burn. Wah, ini kan kaitannya dengan pundi-pundi ya. Kalau banyak kan. Tapi kalau yang Tapi series kan juga. iya sih. Tapi kalau yang banyak juga. Iya gimana ya ini ya pertimbangannya ya? Aku kayaknya ikonis tuh ikonik gitu maksudnya ya? Jadi kayak Harry Potter. Oh, aku kayaknya ikonik deh. Siapa tahu kan bisa tapin brand aja gitu. Iya lagi. Tapi aku yang kedua. Yang banyak film tapi nyoba beda-beda. Sama pacar barunya. Gue setan Mantan sih. deh sama jalan barunya itu juga. Oh halo kan udah jadi friend gitu. Saya setan aja. Jadi mantan lebih menakutkan daripada setan. Malas aja. Setan. Nunggu Aku tunggu tamat. tamat. Kesabaran aku segini. Setipis ya, tisu dibagi 5 lagi. Jadi nggak bisa aku Betul. tuh disuruh menunggu nggak bisa aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Hai, aku Yunita Siregar berperan sebagai Yuli di film Kitab Si Jin dan Ilin.
Halo, aku Kawaila Biba dan film ini berperan sebagai Tika. Jangan lupa untuk nonton film Kitab Si Jin dan Ilin Tanggal 17 Juli 2025 di bioskop. Dadah!